Sekarang aku tanya sama kamu, potongan model apa rambut kamu itu? Kamu nanya? Iya, saya nanya. Bukan saya yang bertanya. Memang bukan. Kamu nanya-nanya, bertanya-tanya. Ini bocah obatnya entek apa ya? Kamu nanya rambut aku model apa? Nah itu, dari tadi aku pun nanya seperti itu. Kenapa kamu nanya? Amit-amit Gusti. Ente kadang-kadang ente. Bocah enggak nih kayak ini temen. Baru kemarin aku kasih tahu kamu ya. Kasih tahu kamu. Nama rambut aku ini Cepmek ya. Cepmek. Hah? Cepmek? Untung saja make-nya satu kali. Lebih gampang, kita juga bisa merasakan, nggak perlu jauh-jauh ke Jawa. Jadi awal dulu di tahun 2015 mulai dilakukan groundbreaking oleh Bapak Presiden untuk membangun semua jalur kereta api di lintas Kota Makassar sampai dengan Kota Parepare. Dan alhamdulillah pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan ini sekarang sudah terbangun kurang lebih 110 km, terbentang dari Kabupaten Maros sampai dengan perbatasan Kabupaten Baru. Sementara saat ini yang sudah beroperasi adalah angkutan penumpang di uji coba terbatas, yakni di lintas Garongkong sampai dengan Mangilu. Rel kereta api di Sulawesi ini memiliki lebar 1435 mm. Ini jauh lebih besar daripada yang ada di Jawa. Dengan rel yang lebih lebar, itu akan mampu menampung kapasitas yang lebih besar. Kesan saya suka dan bagus. Bisa jalan ke Baru, lihat-lihat suasana naik kereta. Cara pelayanan di sana bagus, alhamdulillah. Tadi langsung ditanya mau kemana, tujuannya kemana, betul bagus Ki. Karena sudah ada dilihat hasilnya. Suatu pengalaman baru lah, karena kita kan orang Sulawesi. Di sini kita betul-betul udah menikmati seperti di Jawa, mulai dari ke stasiun kereta api, terantri tiket, naik ke gerbong satu persatu diatur, duduk yang rapi, terus jalan. Di perjalanan juga kita nikmati pemandangan, view-nya bagus sekali karena pas rel kereta api berada di posisi ketinggian. Sisi kanannya itu kita lihat bukit-bukit, sisi kirinya kita memandang jauh ke arah laut. Bagaimana arahan Bapak Jokowi terkait dengan pembangunan kereta api di Sulawesi ini, kita sudah menyusun grand design yang akan menghubungkan Kota Makassar sampai dengan Manado. Jadi akan tersambung insya Allah. Kereta di Sulawesi tidak hanya difokuskan untuk penumpang, namun juga untuk angkutan barang. Kita akan menghubungkan titik-titik potensial. Yang pertama, jalur ini yang ke arah Makassar akan menuju ke Pelabuhan Makassar yang baru. Kemudian yang ke arah Baru juga sudah terhubung sekarang ke Pelabuhan Garongkong. Kemudian juga ada siding atau percabangan ke arah pabrik semen Tonasa. Kebetulan salah satu stasiunnya ada di belakang pabrik kami di Desa Mangilu. Harapannya adalah nanti truk semen kami akan langsung terintegrasi ke stasiun Mangilu. Jadi semennya akan dibongkar ke sana dan dibawa ke
Sulawesi merasa senang adanya kereta api ini, karena kita dari segi pembangunan juga kita sudah merasa bahwa di luar Jawa sudah ada perhatian dari pusat, karena selama ini pandangan masyarakat selalu menganggap bahwa semua pembangunan terpusat di Pulau Jawa. Untuk Pak Presiden, terima kasih Pak karena telah merealisasikan kereta api pertama di Sulawesi ini. Kita sebagai orang Sulawesi sangat-sangat bahagia karena semuanya lebih mudah, lebih gampang. Kita juga bisa merasakan, nggak perlu jauh-jauh ke Jawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian semua tahu kenapa kalian semua aku kumpulkan di sini? Mungkin mau gajian, Bu Mandor. Hah? Gajian gundulmu. Kereta api pertama di Sulawesi resmi beroperasi. Pengoperasian kereta api ini resmi dimulai dari tanggal 27 Januari 2023. Jaringan rute kereta api Trans Sulawesi yang dibangun sejak 2015 dimulai dari tahap 1 yaitu jalur kereta api rute Makassar-Parepare. Lintasan jalur kereta api pertama di Sulawesi ini membentang sepanjang kurang lebih 145 km dari Kabupaten Maros sampai perbatasan Kabupaten Baru. Kereta api ini nantinya akan melayani rute dari Makassar menuju Parepare. Adapun stasiun yang akan disinggahi oleh kereta api ini yakni Stasiun Palandro, Stasiun Garongkong, Stasiun Baru, Stasiun Taneteri-Lau, Stasiun Mandale, Stasiun Makrung, Stasiun Labakang, Stasiun Mangguli, dan Stasiun Maros. Rel kereta api di Pulau Sulawesi ini memiliki lebar 1.435 mm. Lebar tersebut dinilai jauh lebih besar dibanding dengan lebar rel kereta api yang ada di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya rel yang lebih lebar, diharapkan akan mampu menampung kapasitas yang lebih besar pula. Selain itu, dengan lebar tersebut, kereta api Trans Sulawesi diproyeksikan dapat melaju hingga kecepatan 200 km per jam. Kecepatan itu tentu berbeda dengan jalur rel di Pulau Jawa yang menggunakan lebar rel 1067 mm dengan kecepatan maksimal hanya 120 km per jam. Selain itu, rel di Pulau Jawa hanya bisa menahan beban 18 ton, sedangkan rel di Pulau Sulawesi mampu menahan beban hingga 25 ton. Meski saat ini jalur kereta api tersebut hanya menghubungkan 5 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, di masa mendatang, proyek Jalan Baja ini akan terus dilanjutkan hingga ke Manado, Sulawesi Utara. Jika dilansir dari situs web Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, Sulawesi Selatan, memang ada rencana beberapa rute kereta api di jaringan Trans Sulawesi. Selain rute Makassar-Parepare yang membentang sepanjang 145 km, ada juga Parepare-Mamuju sepanjang 225 km, serta Makassar-Bulukumba-Watampone sepanjang 259 km. Selain itu, rute Bitung-Gorontalo-Isimu juga akan membentang sepanjang 340 km dan Manado-Bitung sepanjang 48 km. Total proyek perkeretaapian Trans Sulawesi ditargetkan mencapai panjang 2.000 km dari Makassar hingga Manado. Dalam pengoperasian terbatas ini, PT KAI menggunakan kereta api Lontara dan kereta api andalan Celebes. Kedua kereta tersebut merupakan jenis kereta rel diesel yang akan melaju dengan kecepatan maksimal 60 km per jam. Untuk sementara, kereta dioperasikan menggunakan satu transit dengan 2 gerbong kereta. Adapun kapasitas yang tersedia adalah 100 penumpang. Jalur Garongkong Mangilu memiliki potensi wisata yang begitu tinggi, dengan pemandangan indah di sepanjang jalur yang menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, ada banyak kawasan wisata yang dilalui sepanjang perjalanan, seperti wisata alam Anjungan Sumpang Binange, wisata alam Pantai Ujung Batu, dan wisata mangrove Biring Kasih.